Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nifki Ramadini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakonoksi, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu rimpang jahe yang beranggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Amanda Salsabila Mifaski sebagai moderator. Yang kedua Najwa Putri Rahayu. Yang ketiga Sabrina Febriani. Yang keempat Tiar Hamawati. Dan yang kelima Wira Dinia Putri. Selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Morfologi jahe. Tanaman jahe Zingiber officinal Royce termasuk dalam keluarga tumbuhan berbunga atau temu-temuan. Di antara jenis rimpang jahe ada 2 jenis jahe yang telah dikenal secara umum, yaitu jahe merah Zingiber officinal Ver rumberum dan jahe putih Zingiber officinal Ver amarum. Rimpang jahe termasuk kelas monocotyledones bangsa Zingiber. Marga Zingiber, tanaman ini sudah lama dikenal sebagai bumbu masak maupun untuk pengobatan. Rimpang dan batang tanaman jahe sejak tahun 1500 telah digunakan di dalam dunia pengobatan di beberapa negara di Asia. Jahe merupakan tanaman berbatang semu, tinggi 30 cm sampai dengan 1 meter. Tegak, tidak bercabang, tersusun, atas lembaran pelepah daun. Berbentuk bulat, berwarna hijau pucat, dan warna pangkal batang kemerahan. Akar jahe berbentuk bulat, ramping, berserat, berwarna putih, serta coklat terang. Tanaman ini berbunga majemuk berupa muncul di permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit dan sangat tajam. Tanaman jahe membentuk rimpang yang ukurannya tergantung pada jenisnya. Bentuk rimpang pada umumnya gemuk, agak pipih, dan tampak berbuku-buku. Rimpang jahe berkulit agak tebal dan membusuk daging. Rimpang yang berkulitnya dikelupas. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna rimpang, jahe dibedakan atas 3 kultivar, yaitu jahe badak atau jahe gajah, jahe merah, dan jahe emprit. Jahe merah memiliki rimpang kecil, ramping, kurang mengandung air, berwarna merah atau jingga, dan rasanya pedas. Jahe ini juga dikenal dengan sebutan jahe suntik. Kadar minyak atsiri pada jahe pedas di atas 3 ml tiap 100 gram. Rimpang. Jahe ini merupakan bahan penting dalam industri jamu tradisional, umumnya dipasarkan batang semu jahe merah berbentuk bulat kecil, berwarna hijau kemerahan, dan agak keras karena diselubungi oleh pelepah daun. Tinggi tanaman mencapai 34,18 sampai 62,28 cm. Daun tersusun berselang-seling secara teratur dan memiliki warna yang lebih hijau gelap dibandingkan
dengan kedua tipe lainnya. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau muda dibandingkan dengan bagian bawahnya. Rimpang jahe ini berwarna merah hingga jingga muda, aromanya tajam dan rasanya sangat pedas. Kandungan minyak atsirinya bentuk rimpang segar dan jahe kering, lebih tinggi dibandingkan jahe lainnya, yakni 2,58% sampai 3,72% dihitung atas dasar berat kering. Terima kasih. Nama tanaman jahe, nama latinnya Zingiber officinale, nama simplingnya Zingiberis rhizoma. Karakteristik morfologi tanaman: rimpang tebal, tumbuh horizontal, berwarna kuning hingga coklat, batang semu tegak terbentuk dari pelepah daun, tinggi 39-100 cm, daunnya panjang, bentuk lancet, hijau, tersusun seling, aroma khas pedas dari senyawa gingerol dan sagaol. Jahe tumbuh baik di daerah dengan curah hujan tinggi, tanah gembur, memiliki khasiat antiinflamasi dan antioksidan. Selanjutnya dibaca Tia Rahmawati. Kandungan kimia jahe. Jahe memiliki kandungan zimberi, senyawa fenolik, gingerol, sagual, flavonoid, terpenoid, vitamin dan mineral, vitamin C, B6, magnesium, dan fosfat. Zat-zat kimia ini yang membuat jahe efektif sebagai anti radang, antioksidan, dan penambahan daya tahan tubuh. Manfaat jahe untuk kesehatan: antiinflamasi, mengurangi nyeri sendi dan otot, analgesik, antibiotika, antimikroba, dan pencernaan, menurunkan gula darah, meningkatkan imunitas. Oke, selanjutnya kepada Wiradinia Putri, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan simplisia. Pertama-tama yaitu pengumpulan bahan baku, merupakan proses pemilihan bahan yang akan digunakan untuk pemilihan pada jahe dilakukan pada saat keadaan besar maksimum. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya dari simplisia. Selanjutnya ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lain yang melekat pada bagian simplisia. Pencucian yang dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Selanjutnya ada perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Perajangan dilakukan dengan pisau. Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan tujuannya untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dengan mengurangi kadar air. Selanjutnya ada sortasi kering. Ini dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing yang menempel pada simplisia kering. Yang terakhir itu ada pengemasan, melindungi agar simplisia tidak mudah rusak atau berubah mutunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wira. Itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka 3 pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik, Kak, izin bertanya. Dari manakah asal rasa pedas jahe dan apakah ada faktor yang mempengaruhi citra rasa pada tanaman jahe? Terima kasih.
Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Baik, izin menanya, apa saja efek samping dari tanaman jahe? Terima kasih, Kak. Maaf, Kak Eka, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, Kak. Dari manakah asal rasa pedas jahe dan apakah ada faktor yang mempengaruhi citra rasa pada tanaman jahe? Izin menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Jadi di jahe itu ada senyawa kimia aktif yang disebut dimerol. Itu komponen utama di jahe yang memberikan sensasi pedas dan hangat pada jahe. Itu, Kak. Izin menjawab dari Pak Zaki, efek samping dari tanaman jahe. Masalah pencernaan, iritasi mulut, efek pada tekanan darah, efek pada pembekuan darah, dan reaksi alergi, interaksi dengan obat-obatan, efek pada kehamilan, itu aja, Kak. Sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Kak, saya mau izin bertanya, Iya, silakan, Kak. apa yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan bahan baku untuk pembuatan simplicia jahe? Tunggu sebentar ya, Kak. Pertanyaan akan saya, Kak, tampung.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lydia. Memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi, yaitu 60 hingga 90%, serta disarankan memiliki suhu optimum yang berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Satu pertanyaan lagi ya untuk Kak Cika, apa yang mau ditanyakan, Kak? Jika tidak ada, kami tutup untuk presentasi kali ini. Maaf untuk apabila ada kesalahan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.